Assalamualaikum, saya Sabrina, guru bidang studi fisika SMA Islam Aniza Medan. Guten Morgen, selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, kita hari ini akan lanjut pembelajaran kita, yaitu tentang fluida. Ya. Fluida. Apa itu fluida? Nah, ya. Fluida adalah suatu zat ya. Nah, zat yang apa? Zat yang mengalir ya dan dapat berubah bentuk. Nah, zat apa yang dapat mengalir dan berubah bentuk? Nah, ya, zat yang merupakan fluida adalah apa? Zat cair dan zat cair dan zat gas. Nah, jadi ya, suatu zat yang dapat mengalir ya, zat yang dapat mengalir dan dapat berubah bentuk itu adalah zat cair dan zat gas. Oke. Nah, suatu zat ya, ini ya yang dapat mengalir dan berubah ini dapat kita ketahui ketika dia dalam keadaan diam atau dalam keadaan statis. Nah, makanya hal yang pertama akan kita pelajari ya dalam materi pokok fluida itu adalah fluida statis. Oke, ya, fluida statis. Nah, dalam fluida statis ya, di SMP juga kalian sudah belajar ya. Sebab itu yang pertama kalian pelajari waktu SMP namanya massa jenis. Ya. Nah, sama kayak kalian, kalau kalian megang kayu ya, bola kayu sama bola besi, mana yang lebih berat? Ya kan? Padahal bentuknya sama, ukurannya sama gitu ya kan. Pasti lebih berat bola besi, ya kan? Nah, itu karena massa jenisnya yang berbeda. Sama kayak air sama minyak. Kenapa air sama minyak tidak dapat menyatu? Kenapa? Karena massa jenisnya yang berbeda. Ya. Makanya setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda. Oke ya. Nah, oke, jadi dapat dituliskan ya, itu rho sama dengan M per V. Nah, ini dia. Kalau dibuat dalam persamaan matematisnya. Nah, di mana ya? Nah, M itu apa? Massa. Satuan massa kilogram. Ya. Nah, V volume. Ya. Meter
kubik. Nah, lalu rho, ya, kita nyebutnya rho, ya. Rho itu apa? Massa jenis. Ya, satuan dari massa jenis itu kilogram per meter kubik. Nah, yang kedua, setelah kita mempelajari tadi apa massa jenis, nah sekarang kita mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Oke ya, tekanan hidrostatis. Oke, apa itu tekanan hidrostatis? Ya, tekanan ini terjadi karena fluidanya tidak dapat bergerak. Ya, berarti tekanan hidrostatis ini, ya, tekanan hidrostatis terjadi akibat fluida tidak dapat bergerak. Bu, fluida yang tidak dapat bergerak itu apa? Kan tadi pengertian fluida itu suatu zat yang dapat mengalir dan dapat berubah bentuk, ya kan? Nah, contohnya ya, jika kalian punya gelas kan di rumah, ya kan? Semua punya gelas ya di rumah. Mau gelas yang bentuknya kaca ataupun plastik, ya kan? Nah, punya gelas kan? Nah, kan tadi kita udah membahas ya, kalau tadi fluida itu dia bentuknya itu dalam zat cair dan apa? Zat gas, ya kan? Nah, kita lagi minum ya. Jadi dimasukkan ke dalam gelas itu air. Nah, ya, dimasukkan dalam gelas itu air. Nah, di dalam gelas ini fluidanya tidak dapat bergerak. Ya. Fluidanya tidak dapat bergerak. Nah, makanya ya, di sini ada yang namanya tekanan. Nah, tekanan ini ya, tekanan ini terjadi karena adanya gaya di sini. Adanya gaya ya. Adanya gaya karena adanya gaya berat ya, gaya berat di permukaan ya, di permukaan bawah ini, di luas penampangnya. Nah, makanya nanti perumusannya itu awalnya ya, P sama dengan F per A. Nah, ya, tekanan sama dengan gaya beratnya ya per luas penampangnya. Nah, tapi kan gaya yang terjadi di sini kan dia gaya berat ya. Oke, kita ingat lagi ke hukum Newton ya. V sama dengan W, ya kan? W itu apa rumusnya? M kali G. Nah, kita masukkan berarti ya, berarti P sama dengan M kali G per apa? Per A. Nah, ya. Terus kita ingat tadi kita sudah bahas tentang massa jenis ya, yang rumusnya itu ya kan, rumusnya rho sama dengan M per V. Nah, yang di sini kan M, berarti kita rubah M-nya menjadi rho ya, rho dikali V dikali G per A. Nah, ya. Nah, ya, jadi P sama dengan rho dikali V kali G per H, ya kan? Nah, tapi di sini ya V-nya, ya kan? Kalau misalnya kita mencari luas ya, mencari volume ya, mencari volume itu kan dia panjang kali lebar kali tinggi kan kalau dalam matematika. Nah, ini kita rubah
ya. Panjang kali lebar itu kan dia luas ya, berarti kita rubah kalau dalam fisika menjadi luas A, ya kan. Terus kali tinggi, dalam fisika tinggi itu H, ya kan, kali H, berarti rho dikali A kali H dikali G per A. Nah, ya kan? Nah, makanya nanti ya P sama dengan ya ini A yang ini mati sama yang ini. Nah, makanya nanti tekanan hidrostatis sama dengan rho ya dikali H dikali G. Nah, inilah dia rumus akhir untuk tekanan hidrostatis. Ya, di mana ya? Nah, P itu adalah tekanan. Tekanan. Satuannya Pascal. Ya. Nah, jadi satu ATM ya, 1 ATM itu sama dengan 1 kali 10⁵ Pascal. Nah, ini bisa kita buat jadi 10⁵ Pascal. Oke, ya. Nah, lalu rho kita tahu tadi. Rho itu apa? Ya, massa jenis. Massa jenis. Nah, apa satuannya? Kilogram per meter kubik. Nah, H itu tinggi. Kalau satuan tinggi apa? Meter. Nah, lalu ini G itu apa? Gravitasi. Ya, gravitasi itu satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, ya, biasanya di dalam soal kalau misalnya gravitasinya enggak ditulis ya, enggak diketahui ya, gravitasi itu 10 meter per sekon. Oke, ya. Tadi sudah massa jenis, udah tekanan hidrostatis, udah ya. Lanjut kita ke yang ketiga. Oke, kita lanjut yang ketiga. Ya, itu ada tekanan total. Tekanan total. Ya. Nah, Bu, ini tekanan total ini apa lagi, Bu? Gitu ya kan. Nah, jadi tekanan total ini adalah tekanan yang mengakibatkan fluida bergerak. Ya, jadi tekanan ini adalah tekanan yang mengakibatkan fluida tersebut bergerak. Ya, nah tekanan ini bergerak. Kenapa bisa bergerak? Karena ada pengaruh dari luar. Nah, ya, pengaruh dari luar sistem. Nah, ada tekanan yang lain dari luar tersebut. Nah, misalnya ya. Jadi misalnya kalian ke sungai ya, kalian ke sungai ya. Di sungai kan ada fluida kan? Ada fluida di dalam sungai. Nah, tetapi ya ada udara dari luar ya. Udara dari luar itu yang mengganggu ya, yang mengganggu aliran fluida tersebut. Ya, makanya itu dibilangkan tekanan total. Ya, tekanan total ya. Jadi tekanan total itu adalah tekanan yang mengakibatkan fluida itu bergerak ya. Akibat ya, mengakibatkan fluida itu bergerak karena yaitu tadi ada tekanan yang mengganggunya. Ya, ada tekanan lain yang mengganggunya. Oke, makanya dapat kita tuliskan ya, kalau P ya, tekanan total ya, itu sama dengan PO ya, itu atau P0 ya, ditambah apa tekanan hidrostatis tadi ya, rho
dikali G dikali H. Nah, inilah dia untuk perumusan untuk tekanan total. Nah, ya. Di mana apa P tadi? P tadi ya, tekanan. Ya, bisa kita buat sini tekanan total. Ya. Total. Berarti P tekanan total. Ya. Satuan tekanan Pascal. Nah, lalu P, ya kan, tekanan dari luar. Nah, ya, lalu udah tahu ya, rho itu apa, massa jenis, G itu gravitasi, H-nya itu tinggi. Oke, ya kita ke contoh soal biar kalian lebih memahami materi tadi ya. Ini masih yang dasar-dasarnya. Kalau yang dasarnya sudah paham, minggu depan akan kita bahas lagi. Oke? Nah, jadi soal pertama di sini adalah sebuah bola besi yang bermassa 25.000 gram dan volumenya 0,2 meter kubik ya, masuk ke dalam kolam. Nah, yang ditanya berapakah massa jenisnya? Nah, kita buat dulu apa yang diketahui ya. Nah, diketahui di sini massanya ya 25.000 gram. Ya, 25.000 gram kita rubah ke kilogram, itu menjadi 25 kilo. Ya kan? Lalu volumenya itu 0,2 meter kubik. Nah, yang ditanya rho-nya. Ya kan? Nah, masuk ke rumusnya. Rho sama dengan M per V. Ya. Nah, massanya 25. Terus volumenya 0,2. Ya kan? Jadi 25 bagi 0,2 125 kilogram per meter kubik. Oke? Nah, ya selesai ya masalah yang pertama. Nah, lalu ke soal yang kedua. Di sini ada sebuah bejana berisi air ya. Airnya itu setinggi 250 cm. Nah, jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka besar tekanan hidrostatis pada dasar bejana adalah ya. Nah, diketahui, kita cari apa yang diketahui dari soal ini ya. Berarti H ya setinggi 250 cm. Kita rubah ke meter itu jadi 2,5. Ya. Lalu percepatan gravitasi berarti G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, lalu ya rho-nya sudah diketahui, rho air itu 1000 kg. 1000 kg atau kalau kita rubah ke gram berarti jadi 1 gram ya. Sentimeter kubik. Nah, yang ditanya ya, itu tekanan hidrostatisnya. Nah, masukkan rumusnya. Ya. P sama dengan ya rho ya dikali H dikali G. Ya. Berapa rho-nya? 1000. Ya kan? H-nya 2,5. Ya kan?
dikali 10 ya. Nah, ini berapa? 1000 dikali ini jadi 25.000 ya. 25.000 Pascal. Inilah dia untuk tekanan hidrostatisnya. Soal yang ketiga ya. Nah, tentukan tekanan hidrostatis total ya Sungai Deli ya pada kedalaman 2 meter. Nah, bila tekanan udara di atas permukaan ya sungai adalah 2 atm. Ya. Oke. Kita selesaikan permasalahan ini dengan cara kita harus tahu apa yang kita ketahui dari soal ini. Ya. Kedalaman ya berarti H ya hanya itu 2 meter. Lalu tekanan ya tekanan di atas permukaannya ya berarti ini PO-nya ya PO-nya itu 2 atm ya atau sama dengan 2 kali 10 pangkat 5. Nah ya terus itu kan dia sungai itu air ya. Nah air itu rho-nya itu 1000 ya 1000 kilo per meter kubik. Nah lalu misalnya jika tidak diketahui gravitasinya, berarti gravitasinya itu bisa kita buat 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Kalau tadi kita bahas ya, tekanan hidrostatis total itu atau tekanan total berarti rumusnya P sama dengan ya P0 ditambah ya kan rho dikali G dikali H. Nah ya kita masukkan nilainya masing-masing. Rho-nya P0-nya 2 kali 10 pangkat 5 ditambah ya rho-nya berapa? Rho-nya 1000 ya G-nya 10 hanya 2. Nah ya berarti ini 10.000 dikali 2 20.000 ya 2 kali 10 pangkat 5 tambah 20.000. Nah berarti bisa kita buat 20.000 ini jadi kita sambung ya kemari berarti kan 2 kali 10 pangkat 5 ya kan tambah 2 kali 10 pangkat 1 2 3 4 10 pangkat 4. Nah tetapi di sini kita harus menyamakan ininya dulu. Nah ya oke. Nah kita buat jadi si 2 yang ini jadi 20 kali 10 pangkat 4 ditambah 2 kali 10 pangkat 4. Nah, langsung aja kita tambahkan yang ini. Nah, berapa 20 tambah 2? 22 kali 10 pangkat 4. Inilah dia tekanan hidrostatis total sungai tersebut. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share ya. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.